kematian itu pasti, maka bagi kita tidak jadi masalah ketika kita membawa sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Dalam agama kita itu bisa selamat bila dalam hidup itu dihiasi dengan amal saleh. Lalu amal saleh itu amalan yang bagaimana? Kriterianya yang pertama adalah amal saleh itu amal yang satu didasari dengan niat yang benar. Jadi niat itu merupakan inti dan pokok di agama kita. Perbuatan besar salah niat ya rusak. Jadi ada kan dalam hadis yang cukup panjang, orang yang mati syahid, orang yang berilmu, kalau di kampus guru besar, kalau di masyarakat kiai, itu dia bisa terseret ke neraka. Dan orang yang dermawan, kita ini kan agak susah kalau sedekah itu, karena apa? Sesuatu yang paling dicintai di dunia ini ya harta kekayaan. Lah kok orang itu obral, selalu sedekah, tetapi ternyata di akhirat itu semuanya diseret ke neraka. Gara-gara apa? Setelah ditelusuri, bukan amal dan perbuatannya yang salah, tetapi niatnya yang keliru. Yang syahid ingin dianggap pemberani untuk mendapat gelar, yang kaya ingin disebut dermawan, yang pintar ingin digelar sebagai ilmuwan, guru besar atau kiai. Itu salahnya. Jadi niatnya harus benar. Yang kedua itu adalah harus didasari ilmu. Nah, bahasa kita itu mulai sekarang ilmu, karena amalan yang tidak didasari oleh ilmu itu kemungkinan besar rusaknya itu lebih berpotensi daripada baiknya. Banyak tuh orang yang bersemangat mengamalkan amalan-amalan yang seolah-olah itu adalah ajaran di agama kita, tapi ternyata itu tidak berdalil dan tidak berdasar. Jadi amalan jadi sia-sia, buat rugi dan percuma. Beramal tetapi sia-sia. Kenapa? Karena amalannya tidak didasari oleh ilmu. Jadi nanti kita akan sampai ke bahasan tentang 27 keutamaan menuntut ilmu atau ta'lim. Sehingga di sini slide 42 pakai itu aja. Al-ilmu qabla badani, berilmu sebelum mengamalkan sesuatu. Li'anal amala ya la yuslihu ilal ilmi, karena sesungguhnya amal itu tidak akan dikatakan sebagai amal soleh kecuali bila didasari dengan ilmu. Faidakan al-amalu bighairi ilmi, faidakan al-amalu, kalau beramal dengan tanpa ilmu, karena mayusidu aktaru mimma yuslihu, rusaknya itu lebih banyak daripada benarnya. Jadi tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali ketika mengamalkan sesuatu itu harus berdasar dengan ilmu. Yang selanjutnya adalah masyru'. Next. Jadi amal saleh itu satu, niatnya harus benar. Yang kedua harus didasari dengan ilmu. Yang ketiga, next, harus didasari dengan, harus masyru'. Next. Jadi masyru' itu apa? Masyru' itu sesuai dengan syariat. Jadi dalam ibadah itu kata kuncinya adalah al-aslu bil ibadah, hukum asal dalam ibadah itu haram, tidak boleh. Malam yatulu dalilun ala ibadatiha, sampai ada dalil yang membolehkan, yang memerintahkannya. Jadi dalam ibadah itu cari perintah aja. Kalau ada perintahnya itu jangan lakukan sih. Karena puas rugi dan percuma. Yang kalau hanya sekedar situ nggak dapat apa-apa, justru sebaliknya mendapat dosa. Jadi dalam agama itu sudah tertutup pintu inovasi
improvisasi lalu mengadakan hal baru itu selesai sudah. Yang sering kita dengar itu sambil menunggu sholat pagi itu kan membaca sholawat hibur. Orang-orang itu dengan membaca itu inginnya adalah tolak bala. Coba kalau panjenengan menelusuri di googling gitu, siapa perumus pencipta pembuat sholawat hibur, maka akan ketemu Syekh Adatin. Berarti bukan dari Nabi. Jadi sesuatu yang diamalkan bukan dari Nabi itu bukan agama. Sekalipun seolah-olah itu adalah bahasa Arab, bahkan dibacanya di waktu-waktu yang mustajabah. La yajuzu doa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah itu doa aja kan. Baca Quran yang nggak perlu, zikir-zikir yang nggak perlu, apalagi bernyanyi itu nggak perlu banget. Jadi antara adzan dan iqamah nggak ada aktivitas lain kecuali doa. Sebaik-baik doa itu sholat, maka perbanyak sholat boleh. Sholat apa namanya? Itulah sholat mutlak. Dalam sholat itu kan ekstrim banget doanya, yang setidaknya diperlukan dan bersujud. Rabbi billi, Allah ampuni hamba, warhamni, sayangi hamba, wajibuni, cukupkan segala kebutuhan hamba, wahdini, bila hamba hidayah, warjuni, dan dia hamba rizki. Itu yang 5. Saya kadang mengamalkan yang 7. Rabbi billi, warhamni, ya Allah ampuni hamba, sayangi hamba, warfa'ni, angkatlah derajat hamba, wajibuni, cukupkan segala kebutuhan hamba, wahdini, berilah hamba petunjuk. Yang kelima, yang ke-6, wa'adini, berilah hamba afiat. Jadi afiat itu adalah keselamatan, kesehatan, keamanan dari segala hal. Jadi ada orang yang keluarganya baik, hartanya melimpah, anaknya sukses semua, tapi agamanya luput. Nah ini orang nggak dapat afiat. Atau yang agamanya baik, anaknya baik, istrinya baik, tapi hartanya susah. Itu orang nggak dapat afiat. Apalagi kalau semuanya udah istrinya nggak baik, anaknya nggak baik, hartanya nggak baik, agamanya luput. Oh itu udah neraka di dunia. Makanya perintah Nabi adalah is'alul afwa wal afiyah. Di dalam antara durasi adzan dan qomat itu gak usah baca doa lagi, tapi mintalah doa afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Jadi kita itu minta afiat di agama kita, di dunia kita, di agama, di harta kita, di anak kita. Jadi minta keseluruhan. Nah itu dibaca berulang-ulang. Ganjil 3 atau 7 kali. Jangan bernyanyi. Termasuk apalagi itu karangan dari orang, itu bukan agama, sehingga kalau diamalkan nggak berdampak pada pahala. Jadi dalam ibadah itu adalah al-aslu bil ibadah. Jadi hukum asal dalam ibadah itu nggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kalau ada perintah udah kita lakukan aja. Ada pun selain ibadah itu istilahkan gak penting bermanfaat. Hukum asal untuk selain ibadah itu adalah al-ibahah boleh sampai ada larangan. Itu hukum asal selain ibadah. Kalau ibadah cari perintah aja, cari yang tuntunan petunjuk dari Nabi, namanya yumna, bahasa lainnya masyru atau sesuai syariat. Next, standar kebenaran dalam ibadah itu bukan menurut di angka, di rasio, tapi hukum dalam ibadah itu adalah ada selama tidak ada dalil yang membolehkannya. Jadi segala ibadah yang tidak sunnah itu akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa-siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami itu pasti akan tertolak. Seolah-olah kayaknya busuk ini orang. Suatu ketika saya dalam ibadah, lalu sebelah saya itu ada supirnya. Lalu saya tanya siapa itu? Oh dia Pak Yai. Lalu kan dikasih kopi itu di bengkel sebelah utara. Dikasih kopi, saya bilang saya nggak mau minum. Itu dia. Yai juga nggak mau Pak. Yai itu putih. Dia lagi puasa merawat ya. Jadi semua serba putih. Makanannya putih, sahur yang putih, bukannya yang putih, pokoknya semua yang putih.
itu kan seolah-olah lebih dekat dengan Tuhannya, lebih khusyuk dengan Tuhannya. Padahal sebenarnya puasa rawat itu nggak ada tentunya di agama kita, di mana harus buka dengan yang putih, lalu tutup dengan yang putih, kamu dengan yang putih, puasa putih ya, lalu tidak makan makanan tertentu. Jadi seperti buah-buahan itu tidak makan. Nah, kalau kita nggak makan buah, apalagi di era seperti ini, itu udah, karena antioksidan itu ada di sana. Jadi man ahdatsa fi amrina hadza, man ahdatsa fi amrina hadza, apa-apa yang tidak itu merujuk kepada tuntunan dari Nabi, maka bahwa itu akan tertolak. Jadi next, amalan itu yang barusan saya baca, siapa saja mengamalkan sesuatu dan ada pilihan lain kecuali harus nyunah dari tuntunan Rasulullah. Next, jadi jangan beranggapan banyak itu mesti benar, yang sedikit itu selalu salah. Dalam agama sedikit tapi ada dasar, itu yang benar. Dan banyak tapi gak ada tuntunannya, itu salah. Ke neraka sekalipun jamaah tetap menyusahkan. Iblis itu kan gitu, saking gak pintarnya iblis itu menyesatkan orang itu agar banyak yang masuk neraka. Sekalipun orang banyak masuk neraka, ya Allah gak sengsara selama. Ini ilustrasi. La yastawil hisnu turqal hadi ikilatin ahlika. Janganlah engkau menganggap buruk jalan-jalan kebenaran. Wala taqtaru bikasratil hadikin, dan jangan pula terpedaya oleh banyaknya orang yang binasa. Jadi kalau kita melihat peta sosial, itu orang yang beragama berdasar tuntunan itu tidak banyak. Coba masjid ini apa yang salah? Sudah dikondisikan untuk khusyuk, antara adzan dan qomat disilakan untuk banyak doa. Begitu sholat itu tumanina, bacaannya yang masuk juga karena imamnya memang tertib. Tapi yang datang ke sini kan orang jauh-jauh. Kalau diteliti, semua ambil bersepeda, kalaupun jalan kaki ya jauh juga. Itu kan karena menganggap kita ini setelah sunnah, padahal kita yang nyunah. Indikator kita nyunah itu ya karena sholatnya tumanina, lalu tidak mengganggu sesama. Sholat tumanina itu kan rukunnya itu benar. Orang kalau cepat-cepat biasanya rakaat ketiga dan keempat itu orang yang tidak tumanina. Jadi bacaannya baru sampai alhamdulillah mereka itu udah ruku. Jadi sholatnya disingkat, lalu zikir wiridnya diperbanyak. Setelah sholat lalu keras suaranya. Padahal ada orang yang sedang sholat, mengganggu orang yang sedang sholat, apalagi itu masbuk, makmum yang masih menjalankan sholat wajib, diganggu dengan amalan yang itu bukan sunnah juga. Ada kata sunnah juga nggak benar itu, mengganggu orang yang sedang sholat wajib. Bapak Ibu, karena ini bukan pengajian tapi hanya kultu dan setelah 15 menit, sekalipun materinya banyak karena slide-nya hampir 300 ya. Jadi kita akan bersambung terus tentang amal soleh, karena ini amalan yang akan kita bawa sampai di yaumul hisab. Kalau lain-lain tertinggal sudah. Jadi harta sampai sehat, keluarga sampai di kuburan, bacaan Quran sampai di alam barzakh, kemudian syafaat Nabi di alam mahsyar. Amal soleh ini sampai di yaumul jaza atau yaumul hisab, yang bisa mengantarkan kita apakah masuk surga atau sebaliknya. Sehingga membahas amal soleh itu jadi penting. Dan kita akan estafet terus baru sampai di pembahasan amal soleh itu kategori yang ketiga harus masyru, dan masih ada kategori yang lain. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.